Sobat ML tahu nggak sih? Literally sinar matahari itu signifikan banget untuk terapi autisme. Let's check it out. Tapi banyak juga orang tua yang bertanya, apa nggak berbahaya kalau anak terlalu sering kena sinar matahari? Daripada menebak-nebak, yuk kita bahas langsung dari sumber ilmiah terpercaya. Kali ini kami merangkum sebuah paper yang ngebahas tentang dampak sinar matahari terhadap mitokondria. Selama ini kalau bicara soal cahaya, kita fokusnya ke UV dan vitamin D. Padahal, lebih dari 40% energi cahaya matahari yang mengenai kulit kita adalah inframerah. Dan berbeda dari UV, inframerah tidak akan merusak DNA kalau kebanyakan. Justru inframerah bisa menembus kulit lebih dalam dan langsung berkomunikasi dengan mitokondria. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan sinar inframerah? Oke, jadi gini. Pada banyak anak autisme, sudah banyak penelitian yang menunjukkan adanya disfungsi mitokondria. Energinya rendah, tapi radikal bebasnya tinggi. Mitokondria adalah pusat energi sel yang sering bermasalah pada anak autisme. Lalu apa sih yang sebenarnya dilakukan sinar inframerah untuk mitokondria? Pertama, mengaktifkan enzim sitokrom C oksidase yang membuat produksi ATP jadi lebih efisien. Ibaratnya kalau mitokondria itu pabrik energi, ATP itu listrik yang dihasilkan oleh pabrik itu. Sinar inframerah juga memicu pelepasan nitric oxide yang membuka pembuluh darah kecil dan meningkatkan aliran oksigen, termasuk ke otak. Sinar inframerah juga menurunkan stres oksidatif berlebih dan mengaktifkan antioksidan alami tubuh. Hasilnya, inflamasi kronis bisa berkurang. Inframerah juga memperbaiki kualitas tidur, imun, dan ritme sirkadian alias jam tidur. Yes, inframerah matahari membantu produksi melatonin langsung di mitokondria. Terakhir, paparan inframerah menyalakan sinyal melalui saraf otonom dan hormon, sehingga efeknya menyebar ke seluruh sistem tubuh. Artinya, cukup kena sedikit bagian kulit, manfaat inframerah bisa sampai ke seluruh tubuh. Emangnya kenapa sih? Ini penting untuk anak autisme. Karena banyak anak autisme mengalami rendah energi seluler dan stres oksidatif kronis. Ini berpengaruh pada fokus, emosi, dan sensitivitas sensori mereka. Kebayang nggak? Kalau anak autisme di dalam ruangan terus tanpa menerima cahaya inframerah, sayang banget nggak sih? Harus ngelewatin semua kebaikan cahaya matahari. Makanya di TML Farm, kegiatan anak sengaja dibuat menyatu dengan cahaya alami, udara segar, dan lingkungan organik. Contohnya saat anak berjemur sambil memberi makan domba atau menyiram tanaman. Tubuh mendapat cahaya merah dan inframerah yang bisa menurunkan hormon stres alias kortisol. Ketika anak jalan di tanah atau berendam di air alias grounding, tubuh mendapat riset dari listrik alami bumi, selaras dengan peningkatan energi dari inframerah. Mantap kan? Makanya, anak-anak luar rumah pagi atau sore selama 15-30 menit ke satu. Tidak perlu panas terik, justru matahari lembut mengandung inframerah paling tinggi loh. Tidak perlu lama-lama juga, karena kalau lebih lama dari 30 menit, tubuh juga tidak mendapat manfaat inframerah yang lebih tinggi. Jangan lupa kurangi cahaya buatan di malam hari. Sebab, lampu LED dan layar gadget sedikit sekali punya spektrum cahaya merah. Padahal, cahaya merah itu menenangkan anak. Sebaliknya, cahaya biru di malam hari bikin otak waspada sehingga sulit tidur. Jadi, ayah bunda nggak perlu khawatir dengan dampak buruk cahaya matahari. Mengapa? Karena inframerah justru paling tinggi sebelum jam 9 pagi, saat cahaya matahari lagi lembut-lembutnya. Anak juga tetap bisa pakai celana dan baju panjang, karena inframerah tetap bisa menembus kulit. Jangan lupa minum air putih, sering berteduh, sedia topi, dan tabir surya kalau sudah siang. Siapa mau kursus terapi autisme bareng TML? Langsung hubungi nomor admin di caption ya. Sampai jumpa lagi di TML.